Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ayyuhal khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mengawali ibadah ini mari kita bersama-sama menyatakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, utamanya nikmat iman dan kesehatan. Setelah kita beraktivitas, kita penuhi kewajiban kita ibadah Jumat. Mudah-mudahan ini wujud manifestasi rasa syukur kita kepada Allah selaku hamba-Nya, sekaligus tentu bermunajat seluruh ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semua terlimpah tercurah pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya. Khatib tentu mengingatkan kepada pribadi khatib sendiri dan kepada hadirin sidang Jumat, mari senantiasa kita berupaya dengan optimal untuk meningkatkan kualitas iman kita, kualitas ibadah kita, dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, perlu diingat, dan ini sudah menjadi keyakinan kita sesungguhnya, bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Makhluk-makhluk yang lain kalau sudah selesai ya selesai, tetapi yang namanya manusia akan berhadapan dengan pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala, di mana pengadilan itu betul-betul adil. Tidak ada sedikit pun kehidupan ini yang terlepas dari pengamatan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sesungguhnya kalau kita mengamati keinginan Allah dan Rasulnya adalah seluruh manusia itu masuk surga. Tidak boleh ada yang masuk neraka. Harapan Allah tentunya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kepada kita ketentuan-ketentuan, kemudian memberikan kepada kita bekal yang seharusnya manusia itu seluruhnya harus selamat. Tidak boleh ada manusia yang ingkar. Itu harapan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi penciptaan, Allah Subhanahu wa taala ini memberikan ciptaan bentuk yang sempurnanya kepada manusia. Kemudian yang kedua, Allah berikan fasilitas hidup di dunia ini sebagai penunjang untuk kenikmatan hidup di dunia. Fasilitas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kepada kita dua kekuatan, yaitu akal dan daya pikir. Ketika akal dan daya pikir ini diberikan kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak diberikan kepada makhluk lain, makanya wajar kalau kemudian manusia adalah satu-satunya makhluk yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbekal itulah kemudian manusia oleh Allah diberi perhatian, jangan kemudian sampai manusia itu memiliki kehinaan, memiliki kecelakaan ketika dia berada di kehidupan di dunia ini. Setelah sempurna Allah menciptakan, memberikan fasilitas pada kita, kemudian diberi akal, kemudian diberikan daya
rasa qalbu. Makanya Allah mengatakan summa radadnahu asfala safilin, jangan terjerumus. Ketika kehidupan di dunia, kata Allah, jangan sampai kemudian terjerumus. Walaupun secara hakikat manusia itu sesungguhnya diciptakan dari bentuk yang hina, kemudian kembali lagi ke tempat yang hina. Diciptakan dari saripati tanah, diciptakan dari tanah, dan akan kembali lagi ke tanah. Tidak ada raja harus di sini, tanah. Pejabat harus di sini, tanah. Siapapun mereka yang memiliki kelebihan harta oleh Allah, kembali kepada tanah. Tidak ada manusia yang kemudian diberi kehormatan. Kalau sudah mati, ya sudah kubur lah. Tetapi kemudian Allah memberikan jangan sampai terhina, hina dunia dan hina akhirat. Karena itu dunia yang tidak lama ini, yang hanya sekejap, kata Nabi SAW, seperti berkedipnya mata, maka manfaatkan dunia ini dengan sebaik-baiknya. Nabi mengatakan dunia mazra'atul akhirah, dunia ini ladangnya akhirat. Makanya kesempatan ini harus dimanfaatkan sedemikian rupa. Rasul itu tidak panjang ke umurnya, hanya 63 tahun. Bahkan dari usia 40, masa keemasannya Rasul dari usia 40 ketika diangkat jadi Nabi dan Rasul, kemudian beliau wafat pada usia 63 tahun. Berarti 63 dikurangi 40 hanya 23 tahun. 23 tahun menjadi kekasih Allah, 23 tahun menjadi manusia terhormat, 23 tahun menjadi tauladan, menjadi manusia super yang sangat hebat hanya dengan 23 tahun. Usia 40 ke bawah, Rasulullah agamanya apa? Nah, itu sensitif ya. Perlu orang-orang yang punya kapasitas dan kemampuan untuk menerangkan itu. Kalau kita barangkali sulit menerangkan itu. Karena apa? Ranah sensitif. Tapi 40 ke 63, 23 tahun. Jadi urusan umur ini sebetulnya bukan urusan panjang dan pendeknya, tapi urusan bobotnya. Karena itu cari saja sekarang ini apa yang menyebabkan orang untuk bisa selamat dunia, ya ilmu. Ilmu makin berkembang ilmu, wah hadis juga makin terungkap. Kenapa Rasul menyuruh begini, melarang begini? Itu sekarang ini sudah bisa dipetakan, itu sudah bisa kemudian dirasakan dalam kehidupan ini. Sekarang begini hadirin sidang jemaah. Kenapa Rasulullah SAW menyuruh kita kalau ketemu senyum? Ibnu Sina sudah mengatakan gitu. Kalau kemudian kita ketemu dengan orang lalu kita senyum, orang senyum, itu ada kekuatan dalam diri ini menjadi reaksi positif dan batin ini menjadi tenang. Tetapi kalau kita kemudian bertemu lalu kita senyum, orang itu tidak senyum, rasanya ada kurang dan itu mengganggu sebetulnya. Reaksi batin kita ini terganggu. Bahkan kemudian ditemukan, Pak hadirin sidang jemaah rahimakumullah, ditemukan kalau kita sudah usia 70 tahun, kita bisa dipastikan pada usia berapa dari 70 itu, apa 71, 72, 73, itu bisa dipastikan orang itu akan mati. Ini secara ilmu pengetahuan ya. Sebenarnya hakikatnya bagaimana Allah sebetulnya. Tapi sudah ditemukan itu, ada 7 tanda katanya itu. Orang bisa mati di 73, orang bisa mati di 72 dan seterusnya. Itu ilmu begitu luar biasa. Dan orang makanya sekarang makin mantap untuk apa? Mengkaji Al-Quran. Orang semakin mantap sekarang ini untuk mengkaji hadis. Orang semakin mantap sekarang ingin tahu tentang kajian-kajian Islam, memperdalam Islam sekarang ini. Makanya sekarang sudah mulai agak ditinggalkan lah tabligh akbar, kemudian maulid kayak begitu, kemudian tahun baru Islam dan sebagainya. Itu lebih kepada kajian intensif. Sekarang ini kajian intensif. Ya mau bagaimana lagi, karena tuntutannya sudah begitu dan orang harus paham tentang Islam. Sekarang sudah harus ditinggalkan lagi kemudian orang berya. Apalagi
Orang sekarang berhadapan dengan kehidupan ini kehidupan sudah kacau. Di fase terakhir kita ini sesungguhnya mau fase kapan lagi ya sudah terakhir. Makanya harus memanfaatkan dan Islam harus memberikan warna sesungguhnya di fase yang terakhir ini. Jangan makin kacau kayak begini. Ini republik, profesornya banyak, ininya banyak, dan lain sebagainya. 10 tahun kemarin itu ketipu semuanya itu. Dan ini sebetulnya harus dikembangkan umat Islam. Umat Islam itu kalau 70 sekian sekarang di Indonesia, taruhlah yang nggak sholat sekian, yang campur-campur sekian, taruhlah yang bagaimana ini yang tegak betul-betul ini di dalam memahami dan melaksanakan ajaran Islam ini. Dan nggak 70 lagi. Dan ini memang berat sekali ini. Kita ini hanya bisa memberikan warna Islam itu kalau sudah di masjid, warna Islam itu kalau sudah di majelis taklim, warna Islam itu kalau sholat Id, warna Islam itu kalau sholat Idul Adha. Di luar itu kita amat sulit. Untuk apa? Memberikan warna Islam dalam kehidupan kita. Jadi kita kalau sudah di pasar tuh sudah lain lagi warnanya. Kalau sudah di mall sudah lain lagi warnanya. Ya kelihatan. Inilah sebetulnya harus dunia yang tidak lama ini harus sekarang ini kita manfaatkan. Sudah terhina kita ini. Kita barangkali besok lusa selesai hidup, tapi anak cucu kita ini bayangkan ini hidup di zaman yang bukan kita sekarang ini. Kita sudah merasakan kesulitan yang sangat luar biasa hidup di sekarang ini, apalagi anak cucu kita. Anak cucu kita pun tidak kita persiapkan, tidak kita bekali mereka. Lalu kalau tidak dibekali, tidak dipersiapkan, apa nanti yang akan terjadi ke depan ini? Ya, orang kan sekarang meraih hawa nafsu. Orang sekarang sudah ngalahin timbang-timbang lagi, bahkan sudah tidak malu lagi. Orang ngomong ini, wah, apalagi cari yang haram saja sekarang sulitnya bukan main, apalagi harus cari yang halal. Oh, itu bahaya orang kalau sudah seperti itu dalam hidupnya ini. Tetap akan ada halal, tetap akan ada haram. Akan ada, dan itu menjadi pilihan kita yang kita tidak boleh kemudian tergelincir kepada perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah dan dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Inilah hidup petaknya itu. Wah, sudah kejahatan, kriminalitas makin tinggi. Orang itu sudah nggak punya rasa sekarang ini. Daya rasa itu nggak ada, kolbu perasaan nggak ada sekarang ini. Yang penting saya dapat, yang penting saya dapat, yang penting saya dapat ya. Orang tidak sekolah nggak peduli, orang miskin nggak makan nggak peduli, orang ini dan sebagainya juga nggak peduli. Jadi kesadaran saja sudah kita umat ini lemah. Makanya sekarang di masjid saya dicoba ini untuk apa, orang itu ada nggak kepedulian itu. Kita nggak cukup sholat berjamaah rajin, bubar dari masjid ini, sedekah nggak mau, zakat nggak mau, infak nggak mau. Urusannya dengan mengeluarkan zakat, mengeluarkan harta itu, oh beratnya bukan main ini. Ya. Makanya sekarang orang kalau ada pertunjukan, entah itu musik, entah itu dangdut, entah itu kemudian barongsai, hujan-hujan juga mereka pergi kok. Hujan rintik-rintik pergi mereka itu. Tapi kalau ada kajian di masjid, kajian di majelis ilmu, membahas tentang persoalan-persoalan ilmu keagamaan, hujan rintik-rintik nggak ada yang hadir. Kalaupun hadir 1-2. Ya inilah sebetulnya problem. Dan problem itu di berbagai sektor, di berbagai bidang dan sebagainya. Ya, ini sudah mengerikan sekali sebetulnya kehidupan sekarang. Orang sudah berpikir tentang pokoknya saya ini yang penting dapat, pokoknya saya ini yang penting. Mau menggeser, mau menggunting dalam lipatan, mau ini, mau itu, menzalimi orang, nggak peduli, yang penting saya dapat. Itulah yang kemudian menjadi ini. Di kita ini kemiskinan makin
jumlahnya makin banyak orang-orang miskin. Tetapi kalau ada kendaraan baru saja di jalan itu orang banyak juga yang pakai. Jadi di mana ini? Ya itulah mungkin kesadaran itu. Bahkan saya hitung-hitung lah gitu ya. Sebenarnya sederhana kalau hitung-hitungan. Misalnya begini, saya lempar 10 kentleng lah ke rumah 100. Kalau sehari 2000 itu 60, berarti 1 bulan 6 juta. Kita bisa bereaksi karya nyata dengan uang 6 juta itu. Ini sederhananya. Tapi target itu kadang-kadang enggak bisa kita capai sederhana itu, karena pada kenyataannya di rumah itu dia tidak terbiasa. Hanya terbiasa buat kotak, kemudian masukkan oleh anak, masukkan oleh cucu, masukkan oleh kakeknya, oleh neneknya, oleh ibu bapaknya. Tiap hari 2000 berdoa, 2000 subuh berdoa, 2000 setelah subuh berdoa. Kalau semuanya seluruh Indonesia itu ada gerakan seperti itu, bagaimana persoalan ini, beberapa aspek ini bisa kita selesaikan, terutama yang ada hubungannya dengan finansial, hubungannya dengan materi. Ini susah. Saya aja ingin punya ambulan, Pak. Ambulan tuh nggak bagus lah, bukan mobil baru, bekas second. Itu mencapai 157, mandek di 47 juta. Tapi orang beli motor, mobil keluar, orang beli mobil. Di kepentingan itu lebih diutamakan. Padahal dunia ini, sekali lagi, jangan sampai kau hina di dunia ini. Jangan kemudian kau sampai rugi di dunia ini. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang rugi. Tetapi Allah menyatakan kembali, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sesungguhnya orang itu nggak akan merugi. Kedua, dengan dua kekuatan. Pertama iman, dan yang kedua adalah amal soleh. Iman yang mana? Iman yang lurus. Iman yang mana? Iman yang tegak. Iman yang mana? Iman yang tidak terkontaminasi dengan perkara-perkara yang bisa mengganggu kekuatan Allah, kemahakuasaan Allah. Ini orang muslim itu tidak boleh ke Allah kuat. Allah maha kaya, Allah maha segala-galanya. Tapi ketika hidup, kita minta dukun, kita minta orang-orang ini, kita minta ini, kita minta. Hadirin bisa lihat, ada koran murah di Bandung, masih terbit sekarang. Itu di belakang itu ada pengobatan itu. Kemudian dengan kita ngasih mahar sekian, maka penyakit akan sembuh. Sebetulnya mereka menyebut dirinya ustadz di situ. Sebetulnya bukan ustadz, tapi dukun sebetulnya. Ya makanya ustadz dengan dukun tipis bedanya. Dan kita terjebak. Ya mau beli mana? Kita sakit, terus diberikan sakit oleh Allah, lalu kita sabar, maka kata Allah dan Rasulnya, gimana untuk itu? Artinya apa? Sepanjang dia kuat, sepanjang dia sabar, sepanjang dia memiliki itu, maka dosa itu terus turun, sangat mungkin wafat, dosanya kecil. Daripada sekarang kita masuk ke ranah pengobatan alternatif dengan gaya-gaya jin, dengan gaya-gaya musyrik, dengan gaya-gaya syirik, lalu kemudian kita ke sana mati dalam kekafiran. Tuh kalaupun masuk ke situ, 40 sholat kita ditolak oleh Allah. Hubungan lagi 40 lagi, hubungan lagi 40 lagi, terhapus dosa, sholat ditolak. Kemudian dia mati dalam keadaan kafir. Mending mana? Itu opsi? Iya, opsi, silakan. Jangankan itu, Allah itu, antum mau kafir kata Allah, silakan. Antum mau mukmin, silakan. Kalau mukmin begini, kalau kafir ingkar begini. Jelas. Nah, makanya iman yang lurus tegak. Yang kedua, amal soleh.
Ini sebetulnya luas. Kenapa amal soleh sering diiringi dalam Quran itu dengan aman? Saya lihat di sini ada kajian Quran tiap pada Ahad. Kenapa kalau amal soleh selalu dengan beriman? Orang kalau sudah di training, kemudian mantap, disuruh apapun gampang. Jadi orang beriman itu adalah mereka yang sudah di training. Makanya dalam kaidah usul itu disebut dengan ayat khos, bukan ayat am, menunjukkan kepada mereka yang khusus dipanggil oleh Allah berkaitan dengan iman. Wahai orang-orang yang beriman, yang sudah punya iman, sudah punya kepercayaan, sudah punya keyakinan, nih ada perintah ini, maka kemudian gampang kalau orang beriman. Amal soleh, ya sudah, kerjakan sekarang amal soleh. Apa sih yang kita punya? Innallaha ashtara minal mu'minin anfus amwal, diri, ilmu kasihkan, tenaga kasihkan. Untuk apa? Untuk agama. Amwal, apa itu? Harta. Untuk apa? Untuk agama. Bolehnya kita menikmati harta? Oh boleh, silakan. Silakan nikmati, tapi tentu bersyukur. Bersyukur orang itu ya zakat, orang bersyukur ya sedekah, orang bersyukur ya infak, dan seterusnya. Mu'minus shalihat. Tidak akan hina engkau dengan iman, dengan amal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Tidak akan putus itu pahala bagi mereka yang melakukan keimanan yang benar, amal soleh. Sebab apa? Amal soleh nilai, amal soleh pahala, amal soleh pahala. Ini ayat sering kita baca barangkali setiap kita sholat. Tapi kadang-kadang kita baca surat itu, terkadang kita tidak paham makna di dalamnya. Mudah-mudahan inspirasi sajalah buat kita di Jumat ini. Barakallahu li wa lakum. Bismillah, alhamdulillah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal qadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita buka saja. Allah sudah memberikan kepada kita sesungguhnya segala sesuatu sebagai perangkat dalam kehidupan ini yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Dan pegang itu. Dan sekarang kita sedang ada di dunia, maka manfaatkan umur ini dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk beriman dengan benar dan beramal soleh. Mudah-mudahan kalau dua itu kita lakukan dalam kehidupan, sekira aman kita ini insyaallah. Dan pahala akan tetap oleh Allah diberikan, dan tidak pernah putus-putus pahala itu diberikan kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan sekali lagi penekanan kita, tentu setiap khutbah saya menyampaikan ini mudah-mudahan sebagai inspirasi bagi kita untuk selanjutnya kita semangat mengkaji, menggali dan seterusnya. Itu yang ingin disampaikan. Mari kita berdoa saja di penghujung khutbah. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.